Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izinkan dulu untuk menonaktifkan mic dan video kamera Anda ya. Nanti jika sudah masuk materi, mungkin bisa dinonaktifkan karena untuk memperlancar jaringan kita ya. Karena kalau yang saya tahu dengan latar belakang diaktifkan itu membuat jaringannya makin berat ya kalau semuanya aktif. Oke, baru 12 orang sudah diinfokan ketua kelas. Ayu. Sudah kan tadi udah diinfokan ke teman-teman. Untuk jadwal di e-learning sudah terlihat kan ya sebelumnya ya? 14.30 Pak di e-learning. Oh, padahal saya udah setnya di 12 jam 14.00. Bentar ya, saya share screen. Agak berat ya. Oke, sudah terlihat ya. Maaf. Ini jam 2 ya, saya sudah set jam 2. Sampai setengah 6 perkiraan saya, soalnya jam setengah 6 kita sudah selesai. Oke, teman-teman semua, mulai dengan 14 orang yang sudah ada dulu. Nanti teman yang lainnya bisa mengikuti ya. Oke, bentar. Agak berat. Oke, pertama-tama saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Musfik Salami.
insya Allah akan mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk semester 1 ya, betul ya teman-teman? Iya betul Pak. Oke, berarti ini Semester 8, Pak. Semester Oh, 8, Pak. Maaf, bukan 1. Semester 8, Pak. Bukan 1, Pak. oh ya, Halaman makanya saya 21. Semester 8 tes modul dulu 1. nih. Iya, Pak. Mungkin Ayu masih pengen lama di kampus ya. Mudah-mudahan kita doakan. Kita doakan sama-sama, Pak. Amin. Jangan Oke, jauh-jauhnya. Kasihan. mahasiswa Iya. abadi. Iya, Pak. Iya, Zoom jalik Pak, jangan Oke, Pak. jangan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus tepat waktu. Amin. 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 Ya. Ini saya baru ingat non reguler ya. Jadi kalau di reguler saya itu random ya, paket ya. Jadi dia di mata kuliah umum ini sebenarnya PKN itu ada di semester awal biasanya. Reguler AB itu biasa kita ketemu pendidikan kewarganegaraan di semester awal. Oke, teman-teman bisa memanggil saya dengan Bapak Muspik. Kemudian apa ya? Terserah kalian, nyamannya kalian apa. Karena umur saya masih 30. Mungkin nggak jauh beda sama kalian. Ini umur berapa ini? Saya 17, Pak. Allah. 17 ya. Generasi 2000-an ya. Apa 90? Ada yang 90-an? 98, Pak. Ada saya, Pak. Semuanya mau ngaku muda ya. Ya maju mundurnya segitu Oh, iya. lah, Pak. Di regular C itu memang unik ya, betul. Ada di bawah 90, di atas 90. Ya, di 10 karena nggak usah yang muda ya, di regular C itu banyak senior-senior yang baru kuliah. Ya. Mungkin rambutnya yang sudah putih juga ada. Oke, teman-teman. Kita mulai. Untuk perkenalan ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Saya S1 di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian saya jurusannya ilmu sosiologi S1. S2 baru ambil manajemen. Ya, semester kalau boleh dijumlah itu ya berarti 10 semester saya tempuh untuk S1 dan S2. Ya. Jadi S1 3,5 tahun, S2 1,5 tahun kalau nggak salah. Ya. Teman-teman IPK-nya terakhir berapa nih yang paling tinggi? Ada yang dapat 4,5? Wow. Wow. Amazing, Pak, 4,5. Iya, nggak apa-apa. Ini bukan cum laude lagi ya. Tapi super cum laude. Super. Excellent. Oke, kalau nggak ada suaranya mungkin jaringan di tempat teman-teman ya, mungkin agak kurang baik ya. Mungkin nanti bisa cari posisi yang paling tepat ya. Mungkin di rumahnya udah ada studio khusus ya, sudah disiapkan, atau yang lagi kerja. Nah, yang untuk lagi kerja saya infokan ya, tidak ada kebijakan lain. Karena dari awal teman-teman sudah sign kontrak ya, bisa kita ibaratkan dengan umpam bahwa hari Sabtu ya kuliah. Ya, saya pun waktu S2 kuliah Sabtu, sambil kerja pun saya jalankan ya bersamaan. Karena itu udah jadi komitmen
Jadi tadi ada teman-teman yang menanyakan bagaimana penggantinya. Saya jawab tidak ada kebijakan lain. Jadi tolong diinfokan lagi teman-teman yang sudah ada jadwal hari Sabtu itu harus komitmen. Ya, mau yang lagi kerja atau liburan ya tetap harus dijalankan. Tidak ada alasan lain. Justru saya apresiasi teman-teman yang sambil kerja nih, ya masih bisa ikut kuliah ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ini agak patah-patah nggak ya di teman-teman ya suaranya? Iya Pak, sinyalnya. Agak putus-putus. Ya mungkin Iya Pak, kondisi putus-putus Pak. di luar hujan juga ya. Ya sama. Mungkin untuk ketua kelas atau ada teman yang punya kuota besar atau ada di rumah atau di kantor ada wifi yang memadai, saya minta tolong salah satu dari kalian ikut merekam ya. Siapapun itu inisiatif rekam Google Meet kita. Ya, saya nggak perlu tunjuk inisiatif kalian saja, siapapun itu untuk merekam. Ya, mudah-mudahan teman bersedia. Saya ucapkan terima kasih. Karena seringkali ada trouble ya. Kemarin beberapa dosen itu mengeluhkan udah lama ya Google Meet, tapi nggak terekam. Oke teman-teman, masih semangat? Masih Pak. Masih Pak. Semangat, Masih Pak. Semangat terus. Walaupun sudah setengah tiga ya, kita tetap semangat. Oke, saya masuk ke materi untuk pengantar mata kuliah kewarganegaraan. Saya matikan dulu untuk memperlancar biar Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Kita mulai ya. Pengantar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pertemuan pertama. Kalau saya singkat PKN, ini merupakan mata kuliah umum universitas. Oke. Sebelumnya teman-teman, lalu rektor kita ya, rektor tercinta Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat MM, ada tanggal 1 Maret tahun 2021 dipanggil oleh Sang Halik mendahului kita semua. Banyak jasa yang sudah beliau tinggalkan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang. Banyak sekali kenangan yang beliau tinggalkan ke kita semua. Yang paling utama adalah semangat beliau dalam mengembangkan pendidikan bagi seluruh peserta didik ya di Universitas Pamulang. Mungkin sejenak teman-teman kita berdoa agar
mungkin bisa dimatikan dulu ya teman-teman mic-nya agar lebih hikmat doa kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Muslim bisa berdoa menurut agama dan menurut kepercayaannya, dan yang di luar Muslim bisa mendoakan beliau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih pada kita semua yang sudah mendoakan almarhum Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat, MM. Semoga seluruh amal dan kebaikan almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan dibuka kembali mic-nya. Ya, teman-teman di sini mungkin banyak yang sudah berinteraksi ya dengan Bapak Rektor. Ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa nge-share. Ya. Berurusan dengan rektorat mungkin. Pernah ngobrol, konsultasi. Sudah ada yang pernah? Sudah semester 8 belum pernah ketemu dengan rektor? Belum Pak, waktu itu belum sempat ketemu. Di seminar mungkin? Seminar profesi udah pernah sih. Ya, artinya sudah setidaknya walaupun dalam seminar sudah pernah mendengar beliau ceramah ya atau mengajar, walaupun itu ada di kegiatan seminar, bukan di kelas. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangan Bapak Dayat Hidayat. Kalian calon penerus beliau, bahkan mungkin bisa lebih, ya kita bisa berbuat kebaikan, ya melebihi beliau atau minimal kita sama-sama berjuang seperti almarhum Bapak Dayat Hidayat. Amin. Saya ingat beliau selalu berpesan ya untuk teman-teman di Universitas Pamulang. Ini kalian sudah semester 8, jika masih punya waktunya sangat banyak, itu untuk melanjutkan ke jenjang S2. Ya. Jika ada yang punya rezeki lebih, ya waktu lebih, silakan lanjut S2, tidak ada ruginya. Ya. Itu merupakan bentuk investasi buat kita semua. Oke, kita lanjut teman-teman. Materi sebelum UTS, yang pertama pengantar pendidikan kewarganegaraan, kedua hakikat pendidikan kewarganegaraan, 3 wawasan Nusantara, 4 wawasan Nusantara lanjutan, ke-5 dan ke-6 ketahanan nasional, ke-7 identitas nasional. Jadi ini materi sebelum UTS ya, teman-teman. Nanti mungkin ada yang sudah melihat RPS ya, kita ada kurang lebih 18 pertemuan. Di sini sudah saya ringkas, ya. Tapi kurang lebih di sini semua sama. Pokok pembahasannya kurang lebih yang ada di sini. Ya. Lanjut materi setelah UTS. 8 integrasi nasional, 9 nilai dan norma konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 10 hak dan kewajiban, 11 demokrasi di Indonesia, 12 penegakan hukum di Indonesia. Ya, nanti di akhir
perkuliahan itu ada presentasi ya, nanti kita lakukan di Pikon yang saya sudah rencanakan itu di Pikon kedua dan Pikon ketiga ya, dari jumlah Pikon yang sudah ditentukan oleh universitas. Teman-teman di sini nggak perlu dicatat ya, karena semua sudah ada di RPS. Dan nanti bisa juga saya kirimkan untuk mungkin salah satu perwakilan kalian rekaman ya, rekaman Google Meet pada hari ini. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa memahami perlunya pembelajaran pendidikan di perguruan tinggi agar pengetahuannya dapat diimplementasikan pada sikap dan tindakan dalam kehidupan nyata sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 ayat 3 tentang perguruan tinggi dan Permenristek Dikti Nomor 44 garis miring 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah, agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Kemudian ada surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti ya, tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. Ya, jadi teman-teman ini mata kuliah wajib. Jadi diusahakan teman-teman mengikuti semua rangkaian perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ya. Karena ini salah satu mata kuliah wajib umum ya. Walaupun ini mata kuliah umum, tapi sifatnya wajib. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari materi sampai landasan pembelajaran yang Pak, sudah ada, ya? kalau PSD-nya ini belum bisa di-download ya, Pak? Modul? Iya, modulnya. Belum, nanti saya kirimkan aja langsung ke perwakilan ya kelas udah. ya. Nanti Iya, bisa makasih, Pak. di-share. Oke, selain ada lagi? Oke, saya lanjut dulu sambil menunggu feedback dari kalian ya. Kita lanjutkan misi pendidikan kewarganegaraan atau general education. Yang paling dasar yaitu memperkuat soft skill ya. Membentuk karakter keindonesiaan dalam menghadapi tantangan ya dan peluang yang makin kompleks di abad 21. Bagaimana kita ketahui saat ini Indonesia negara kita ya menghadapi banyak sekali tantangan. Yang paling sekarang dirasakan yaitu pandemi COVID-19 ya. Hampir semua negara bahkan di dunia terdampak pandemi COVID-19. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini semua diberikan kesehatan selalu dan keselamatan, dihindarkan dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi ini. Ya. Oke, nanti Amin, Pak. ada, amin. Di depan kita nanti bukan hanya pandemi ya, nanti juga ada tantangan ekonomi, kemudian politik ya, budaya dan tantangan-tantangan lainnya yang semakin kompleks ya. Kita sudah masuk ke era digital, era revolusi industri, bahkan sekarang sudah 5.0 bukan 4.0 lagi, tapi sudah 5.0. Revolusi industri itu identik dengan Internet of Things ya. Teman-teman, ini kita ya apa yang kita lakukan ini sudah merupakan tanda ya, sudah merupakan tanda bahwa hijrah ya, kita akan hijrah dari
normal ke new normal, ya. Perkuliahan, bahkan nanti pekerjaan, ya, pendidikan dan aktivitas lainnya itu akan terintegrasi dengan Internet of Things. Oke. Kemudian misi pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun kebersamaan. Ketiga, memantapkan kepribadian secara konsisten untuk mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Jadi, ini adalah misi dalam mata kuliah kita, kewarganegaraan, di mana jika saya bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan ini adalah sebuah upaya untuk mengingatkan kita atau meningkatkan kemampuan kita dalam bernegara, ya, semangat bernegara dan bermasyarakat. Nantinya di dalam semangat bermasyarakat maupun bernegara, kita menjadi paham, menjadi tahu bahwa dalam bernegara ini semua sudah ada aturannya, semua punya aturan main, ya. Jadi nanti ketika kita bersosialisasi, bernegara, itu menjadi masyarakat yang sadar akan kepribadian bangsa kita sendiri, ya. Karakter bangsa dan lingkungan. Dan tidak lain dan tidak tidak lain dan tidak bukan bahwa semangat dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu memantapkan, ya, jiwa cinta tanah air, ya, sepanjang hayat. Kebetulan juga teman-teman mungkin ada yang mengikuti pidato Presiden, ya, terakhir Bapak Jokowi tentang apa? Itu berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Ada yang mengikuti, teman-teman di sini? Nanti bisa kita diskusikan. Pencabutan miras, Pak. Kenapa? Pencabutan Perpres miras. Investasi miras, Pak. Oke, memang betul ada pembahasan itu, tapi yang terakhir, ya, beliau mengajak masyarakat untuk ada yang tahu? Apa? Teman-teman nggak ngikutin, ya, berarti. Ya, jadi Presiden Jokowi mengajak kita untuk cinta lokal dan silakan, nggak apa-apa diaktifkan mic-nya. Jadi kita bisa dua arah, teman-teman tidak hanya terfokus pada pembahasan yang saya berikan. Jadi Presiden mengajak masyarakat untuk cinta produk lokal dan benci produk luar negeri. Luar negeri. Ya, itu kemudian dalam suatu pidato, ya, kurang lebih dalam sebuah kegiatan di sana, bahwa Pak Presiden mengajak kita untuk cinta produk lokal dan benci asing.
ya. Tapi ini sedikit boleh dibilang ada ketidaksesuaian ya. Kalau memang ingin cinta produk lokal, ada beberapa pendapat top impor. Ya, tapi kalau benci produk asing, nanti lapangan pekerjaan tertutup. Ya, banyak sekali silang pendapat. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau mengutarakan sedikit tentang opini Bapak Presiden Jokowi. Saya bantu Jangan Pak takut ini, salah Pak. ya teman-teman. Boleh, silakan. Andi ya. Untuk masalah produk di dalam negeri sendiri, memang sebenarnya produk dalam negeri ini bisa bersaing di luar, Pak. Tetapi memang gengsi warga Indonesia tentunya itu jauh dari ekspektasi tersebut. Udah gitu kan pemerintah juga ibaratnya belum serta-merta support produk dalam negeri, banyak bajakannya. Tetapi produk dari luar itu dimudahkan Pak untuk masuk ke Indonesia. Kayak gitu. Emang edukasi buat cinta produk dalam negeri itu uh, harus dikencarkan sedemikian mungkin. Dari contohnya kayak sepatu itu kan udah modelnya udah seperti luar negeri sebenarnya Pak. Contohnya ada Ventela, Kompas, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau ikutin terus, kayak produk Zara itu banyak made in Indonesia yang dibuat di sini, maksudnya dikirim keluar, karena kalau dijual di dalam negeri malah kurang laku Pak, karena gengsi di Indonesia ini tinggi, dibilangnya oh ini mah buatan lokal, tapi ketika ditaruh di Singapura jualannya malah bagus Pak, malah banyak yang mencari, banyak apa barang-barang dari dalam negeri. Itu aja Pak, terima kasih. Bagus ya sekali, Pandi. Silahkan yang lain teman-teman. Ada mungkin saya kasih slot satu orang lagi, nanti kita bisa lanjut. Mungkin ada yang mau menanggapi pendapat dari Pandi, teman-teman. Kita 200 menit ya. 200 menit itu berarti berapa jam? 3 jam ya teman-teman ya. 3 jaman. 3 jam lebih 20 menit. 20 menit. Ya, siapkan minuman ya. Kalian tetap harus minum, nggak apa-apa. Tempat duduknya dibuat senyaman mungkin ya. Saya nggak mau nanti selesai perkuliahan pada nyeri sendi nih. Ya. Oke, yang mau menanggapi pendapat Fandi, satu orang lagi mungkin, silakan. Sudah sangat baik ya Fandi berpendapat, bahkan Fandi mencontohkan dengan kasus konkret ya. Ada produk bangsa ya, lokal, Zara ya Fandi ya. Ini cita rasanya lokal tapi brand luar negeri. Ya, justru banyak pembeli Indonesia yang tidak confidence dengan produk Zara ya, malah dari luar negeri yang banyak peminatnya. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang mengajukan, saya juk ya. Karena mungkin ini malu-malu, masih malu-malu perkuliahan awal ya. Saya sekaligus kenalan dengan teman-teman.
Nanti silakan diaktifkan kamera dan mic-nya. Oke. Surahmat. Silakan Surahmat. Bisa memberikan tanggapan atau punya pendapat sendiri. Surahmat kayaknya nggak kedengeran ya? Ya, halo Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, putus-putus. Oke, tanggapan Rahmat atas pendapatnya Fandi tentang produk lokal justru diminati di luar negeri. Mungkin pendapat saya yaitu tergantung dari kepribadian masing-masing individu aja sih Pak. Jadi kayak ada beberapa orang yang kayak punya sifat yang mungkin ke barat-baratan, mungkin dia lebih suka produk-produk lebih luar atau gimana, ngikutin tren juga, atau bisa jadi mereka ngikutin kayak semacam apa, dari segi penampilan juga mungkin dia mengutamain, makanya dia lebih milih ke produk luar daripada produk lokal itu sendiri. Tapi dengan adanya edukasi-edukasi yang harusnya produk lokal juga bisa bersaing dengan produk luar juga, menurut saya juga seharusnya jika kita sendiri bisa mensupport itu dengan baik, produk lokal juga nggak kalah bagus dengan produk luar, Pak. Oke. Menurut kamu apa sih yang menjadi kelemahan produk lokal? Ya, coba Rahmat. Apa yang paling signifikan yang kamu tahu gitu? Kira-kira apa sih yang menjadi masalah? Kenapa produk lokal ini kalah bersaing bahkan di dalam negeri sendiri? Menurut saya sih dari segi promosinya mungkin kurang aja sih, Pak. Selain itu, oke, mungkin jaringannya agak kurang baik ya. Tapi nggak apa-apa, artinya sudah banyak atau beberapa tanggapan dari teman-teman ini sudah punya wawasan terbuka ya terhadap permasalahan mengenai tantangan kita ke depan ya, yaitu salah satunya tentang produk lokal dengan produk dari luar negeri ya. Nanti teman-teman jika ingin melanjutkan diskusi silakan saja langsung raise hand ya, nggak apa-apa, raise hand aja nggak apa-apa di forum ini, nanti bisa kita buka sesi diskusi. Kita lanjut ke materi dulu. Oke, di slide ke-7. Pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan, atau kita akan menggunakan metode pembelajaran student center learning. Mohon maaf ini typo. Ya, di mana pusat pembelajaran itu bukan pada dosen ya. Justru ini mengajak siswa ya secara persif berpikir atau kita berlatih berpikir kritis, analitis, induktif ya, serta memicu high order thinking melalui dialog interaktif dan partisipatoris ya. Artinya partisipasi teman-teman. Nah, ini yang harus saya angkat. Jadi makanya kenapa tadi saya libatkan teman-teman pada diskusi, ya ini adalah bagian dari pendekatan pembelajaran.
Ya, ada mungkin tadi ada beberapa teman yang mengikuti ketika saya tanyakan apa sih yang menjadi pembahasan Presiden Jokowi terakhir, ya. Kalau teman-teman mengikuti, ya, pesan beliau yaitu cintai produk lokal dan benci produk asing atau produk luar, ya. Nah, yang dimana menurut saya juga agak sedikit provokatif, ya, tapi juga strategis, ya. Jadi ada dua sisi. Nah, ada silang pendapat yang di awal tadi saya katakan bahwa ini sedikit provokatif, ya. Tadi ada istilah benci. Ya, teman-teman mungkin nanti boleh berpendapat atau memberikan feedback, ya. Yang kedua itu metode pembelajarannya, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian ada brainstorming, pengkajian, dan presentasi. Presentasi, ya, bukan presentasi. Untuk bahan bacaan, teman-teman nanti bisa menyadur dari beberapa referensi. Di sini sudah saya berikan beberapa contoh. Pendidikan kewarganegaraan, ya. Ini ada sumber dari Unpam, untuk modulnya nanti akan saya berikan. Selanjutnya sistem penilaian. Di Unpam kalau tidak salah sudah punya modul dalam bentuk buku, ya. Cuma saya lupa yang penyusunnya itu ada tim teachingnya, ya, tim ajar, bapak atau ibu apa saya agak lupa. Tapi dari dosen manajemen beberapa dosen sudah menyusun modul dalam bentuk buku. Salah satunya pendidikan kewarganegaraan. Di sini sistem penilaian agak sedikit saya modifikasi, ya. Ada modifikasi. Jadi pada umumnya di Unpam itu terdiri dari 40, 30, 20, dan 10, ya. 10 itu kehadiran, 20 tugas, 30 UTS, puasnya 40. Tapi di sini sama-sama totalnya 100%. Karena di tugas itu saya bagi menjadi 2, individu dan tugas kelompok. Untuk sistem penilaian, teman-teman ada yang mau ditanggapi? Ya, mungkin agak sedikit ada gangguan teknis, ya. Atau mungkin juga gangguan lokal, ya. Mungkin teman-teman banyak yang lapar, ngantuk, ya. Capaian ikutin ikon dari pagi, ya. Hujan juga Pak, soalnya Pak, kayaknya signal juga Pak. Hujan, ya. Jadi suasananya mendukung, ya. Nggak mendukung, Pak. Sinyalnya makin jelek kalau hujan. Oke. Cek. Ada do suara itu. Udah ada. Oke. Jadi teman-teman di sini cair saja perkuliahannya, tidak perlu tegang-tegang, ya. Silakan berpendapat jika diberikan kesempatan, karena dari keaktifan kalian tadi, partisipasi kalian itu juga bagian dari penilaian buat saya. Jadi kalau mahasiswa yang biasa-biasa aja, ya mungkin nggak terlihat. Kalau teman-teman berpartisipasi aktif, itu merupakan nilai lebih, ya. Oke, masih ada waktu cukup lama, ya teman-teman. Kita masih belum 100% sampai nanti di pertemuan kedua. Jadi dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas 2 bab, ya. 2 bab dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Silakan sekali lagi teman-teman saya berikan kesempatan untuk mengomentari ya atau menanggapi presentasi saya di awal. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau atau kritis ya. Tadi saya sudah menjelaskan kalian harus kritis, jangan terima-terima aja. Ya, di sini kalian dilatih untuk kritis, analitis. Jadi mahasiswa itu jangan di zona nyaman aja, boleh berpendapat. Jadi kekurangan kita nih, ya, termasuk saya waktu kuliah pun kurang kritis ya. Jadi mahasiswa itu belum mencoba. Ya, Pak mau nego dong untuk, nah silakan. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Ya, untuk yang absensi itu kan kadang kita pada kendalanya di jam kerja kadang bentrok, ada yang nggak bisa hadir. Itu dapat toleransi berapa kali nggak bisa hadir itu untuk dapetin nilainya ya Pak? Maksudnya ada minimal nggak boleh nggak hadirnya itu berapa kali? Di Unpam itu spesial ya, extraordinary. Jadi saya sudah beberapa kali konsultasi dengan pihak prodi melalui wakil bahkan ke ketua prodi. Unpam ini sudah sangat memberikan kemudahan untuk mahasiswa loh sebenarnya. Ya, kedengaran? Ayo. Iya, kedengaran Pak. Ya, jadi tidak ada penawaran khusus ya buat teman-teman yang berhalangan hadir, karena untuk kehadiran ini sangat, bayangkan ya, untuk kehadiran kali pertemuan itu di Unpam ini kita sekaligus bisa sampai 4 pertemuan, 2 sampai 4 pertemuan. Ya, jadi bayangkan kalau di kampus saya mungkin nggak bisa menyelenggarakan perkuliahan sebanyak ini. Ya, jadi pertanyaannya Pak, apakah ada penawaran khusus ya dalam tanda kutip kepada mahasiswa yang berhalangan hadir? Ya, seperti yang saya katakan di awal, kalian sudah sign kontrak di awal kan, hari Sabtu itu untuk perkuliahan. Loh, tapi nggak bisa Pak. Nah, kita kan terikat sama perusahaan. Nah, kalau saya sarankan, kalian harus bisa negosiasi dengan tempat kerja. Ya, pertama itu, ya, bernegosiasi dengan tempat kerja untuk mengizinkan kalian hari Sabtu khusus kuliah. Ya, jadi memang ini perlu komitmen kuat. Kalau nggak punya komitmen ya agak susah. Ya, siapapun akan sulit untuk kuliah di hari Sabtu kalau yang kerja. Ya. Saya pernah ngerasain kuliah Sabtu dan kerja. Ya, tempat kerja saya dulu shifting juga. Tapi ya kita harus putar otak. Ya, putar otak bagaimana bisa menjalankan dua-duanya. Sampai terlambat-terlambat pun ya saya harus hadir. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen kita. Ya, menunjukkan komitmen bahwa menghargai komitmen yang sudah kalian buat di awal. Ya, jadi saya kira itu. Ayu, ada tanggapan dari Ayu? Oh iya Pak, jelas sih Pak. Soalnya ini apa kayak tadi ya pagi aja contohnya Pak, karena kan ada yang berhalangan hadir karena hari ini kan ada yang lembur gitu Pak. Jadi saya bantu coba buat mengusulkan aja untuk bertanya gitu.
Oke, nggak apa-apa. Jadi perihal mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan agak sangat disayangkan ya buat saya, karena hal seperti ini harusnya udah bukan barang baru di kelas Sabtu gitu ya. Kenapa Unpam membuat kelas Sabtu ya, karena untuk memfasilitasi mahasiswa yang bekerja di hari kerja. Bahkan sampai Unpam pun membuat reguler Kamis kan, bisa Sabtu bisa di Kamis. Yang nggak bisa di Kamis di Sabtu, pindah malam atau pindah pagi.